Pioli memainkan taktik yang benar-benar berbeda dibanding saat lawan Napoli. Dampaknya Milan hasilkan 2 gol dan Lazio terbuntukan. Lalu bagaimana detail perbedaan tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Setelah lakukan rotasi saat lawan Cremonese, kini Pioli mainkan kembali semua pemain inti dalam formasi 4-2-3-1. Kier, Tomori, dan Theo kembali isi pertahanan. Bennacer main kembali di tengah depan dan Giroud menempati posisi target man. Yang patut diingat adalah posisi Theo, Tonali, dan Bennacer yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Sarri tetap gunakan formasi 4-3-3. Hanya saja kini komposisi pemain sedikit diubah dibanding laga sebelumnya. Romagnoli kembali mengisi duet back. Lalu di tengah, Milinkovic-Savic main lagi di posisi gelandang. Pioli menampilkan taktik yang berbeda dibanding saat lawan Napoli. Itu terlihat dari bagaimana ia memfungsikan Theo dan Tonali. Saat lawan Napoli, Tonali banyak mengcover Theo. Saat build up, ia mengisi sisi belakang kiri agar Theo bisa maju. Lalu saat bertahan, ia pun menempati fullback kiri bila Theo telah turun. Untuk lengkapnya, silakan tonton video analisis Napoli vs Milan yang saya simpan di deskripsi. Nah, di laga ini hal-hal tersebut tidak terjadi. Tonali bermain layaknya seorang gelandang tengah. Saat build up, ia tidak ada di belakang dan hanya mendelegasikan Krunic untuk membantu kiper dan bek. Di sini pun terlihat Theo tidak maju seperti di laga Napoli, tapi di belakang bermain senormalnya fullback kiri. Tonali baru tampak saat bola sudah di tengah. Ia sejajar dengan Bennacer di lini tengah. Bahkan saat bola semakin dekat ke pertahanan lawan, ia sejajar dengan penyerang di depan kanan. Hadapi serangan ini, Lazio tetap bermain dengan 4 back. 2 fullback akan sejajar dengan 2 back tengah. Meskipun begitu, taktik ini tak membuat kontribusi Theo minim di laga ini. Ia tetap rajin membantu serangan. Bedanya kini ia harus lari dari belakang ke depan saat menyerang. Misalnya saat Selemakers menguasai bola. Theo merespon dengan lari dari belakang ke depan lalu diberi umpan oleh Selemakers. Theo sendiri lebih banyak membaktikan dirinya di tengah. Ia bertukar dengan Tonali yang maju dan sejajar dengan Krunic. Kembali ke fungsi Theo, gol kedua Milan adalah efektivitas dari penetrasi yang dilakukan Theo. Di gol kedua, serangan cepat dilakukan Milan. Theo menerima bola dan lakukan penetrasi dari belakang. Ia mampu lewati satu pemain di tengah dan sampai di depan kotak penalti. Dalam situasi ini sebenarnya pertahanan Lazio masih ideal. Ada 3 bek menjaga 2 pemain Milan. Maka harusnya Casale mempressing Theo sehingga tak bisa lakukan tendangan. Namun pergerakan Giroud membuat Casale ragu, sehingga Theo punya ruang dan waktu untuk menembak. Yang hebat saat Theo menendang dengan kaki kiri dalam posisi ideal untuk kaki kanan. Tapi dalam 1 detik ia bisa mengubah ancang-ancang ke kaki kiri dan menjebol gawang Lazio. Sama dengan Milan, build up dilakukan Lazio dengan memainkan 1 gelandang lebih dalam. Antonio akan merapat ke bek tengah baik saat high block maupun mid block dilakukan Milan. Posisi Bennacer yang di belakang target man membuatnya selalu berduel dengan Antonio. Posisi Bennacer ini sebenarnya dilema bagi Pioli. Sebab ini adalah implikasi dari gagalnya Adli, De Catala, dan Diaz dalam memerankan gelandang serang tengah. Sehingga memaksa Bennacer bermain di posisi tersebut padahal posisi alamiahnya adalah gelandang bertahan. Memang di depan kotak penalti, Bennacer pun belum mampu menunjukkan kontribusinya sebagai penyuplai atau pemberi assist. Tapi setidaknya ini memperkuat pressing Milan. Untuk diketahui, tak hanya sekali Bennacer mampu merebut bola dari Antonio. Di awal babak pertama, ia bisa memotong bola dari Antonio yang berakibat pada serangan balik Milan. Kemudian tentu di gol pertama. Build up yang dilakukan Lazio jadi petaka saat Bennacer mempressing Antonio dan merebut bolanya. Rebutan bola tersebut diumpankan kembali ke Bennacer oleh Giroud. Sambil menjatuhkan diri, gol mampu diciptakan Bennacer. Di laga ini, Sarri memainkan Lazio agak defensif. Saat menyerang, mereka kurang all out. Itu terlihat dari posisi 2 fullback yang sangat jarang maju.
Terlihat Marusic dan Hiza tetap di belakang padahal bola sudah ada di pertahanan Milan. Minimnya backup dari lini yang lain membuat lini depan Lazio bekerja sendirian. Satu momen yang membuat Milanisti khawatir adalah saat Leo terlihat pincang dan harus diganti di menit 10. Maka satu pertanyaan pun timbul. Apakah cederanya serius dan mampu main di semifinal UCL? Dikutip dari footballitalia.net, Leo menderita cedera otot di paha, sehingga observasi lanjutan harus dilakukan. Maka fit atau tidaknya untuk Kamis baru bisa ditentukan pada besok atau hari Minggu. Hanya saja secara pribadi, Leo merasa cederanya tidaklah parah. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.